Kuasa Tuhan bukan kefasihan manusia. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Kita tidak perlu membahas secara rinci bagaimana Musa awalnya menolak dan akhirnya dia menerima amanat Allah tersebut. Yang jelas, ketika Musa benar-benar sudah dipersiapkan untuk tugas tersebut, justru saat itulah ia merasa ragu dan takut melakukannya. Namun cukup bagi kita untuk melihat satu hal penting. Dalam amanat ini, Tuhan menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kuasa yang akan membebaskan Israel adalah kuasanya sendiri. Pembebasan itu hanya dapat terjadi melalui kuasa Tuhan. Musa hanyalah alat di tangannya. Ini adalah pelajaran penting yang tidak boleh kita abaikan. Karena hamba-hamba Tuhan sampai hari ini juga diutus untuk menuntun umatnya keluar dari Mesir, keluar dari dosa dan perhambaan rohani. Maka penting bagi mereka untuk selalu mengingat kuasa apa yang menjadi dasar pelayanan mereka. Ketika Musa berkata bahwa ia bukan orang yang pandai bicara, secara harafiah ia berkata bahwa ia tidak fasih, tetapi lambat bicara dan berat lidah. Tuhan menjawab, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli atau melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan?" Keluaran 4 ayat 11. Apa yang diajarkan peristiwa ini kepada kita? Sangat sederhana. Ketika Allah mengutus seseorang untuk menyampaikan sebuah pekabaran, kepandaian berbicara bukanlah soal utama. Walaupun seseorang tuli atau bisu sekalipun, jika ia melangkah dengan iman kepada Tuhan, maka pada saat yang tepat, Tuhan akan membuatnya mampu berbicara sehingga semua orang dapat mendengar dan mengerti. Yesus berkata, "Karena bukan kamu yang berbicara, tetapi Roh Bapamu yang berbicara di dalam kamu." Matius 10 ayat 20. Tuhan juga berjanji, "Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat." Lukas 21 ayat 15. "Aku telah menaruh kata-kataku ke dalam mulutmu." Yesaya 59 ayat 21. Roh Allah dapat membuat orang bisu menjadi fasih berbicara. Tetapi tanpa roh itu, kefasihan dari orang yang paling pandai berbicara sekalipun tidak berarti apa-apa. Namun hal ini bukan berarti seseorang boleh bersantai, menunggu, atau bermalas-malasan sampai akhirnya Tuhan mengutusnya dan menganggap tidak perlu mempelajari apapun sebelumnya. Musa menghabiskan bertahun-tahun untuk belajar tentang Allah melalui pernyataan Allah tentang dirinya. Pengetahuan tentang kebenaran datang melalui belajar yang sungguh-sungguh dan tekun yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pengetahuan bertumbuh seiring waktu. Kuasa untuk berbicara diberikan Tuhan tepat pada waktu dibutuhkan. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 15 oleh E.J. Wagoner.